Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Abdi. Saya dengan NIM 2330811029. Saya dari program studi Administrasi Bisnis kelas semester 2A. Di sini saya akan menjelaskan menjaga semangat nasionalisme dan tantangan di era globalisasi. Nah, jadi materi ini sangat penting sekali teman-teman. Karena apa? Di era globalisasi ini dengan banyaknya tantangan-tantangan dan juga banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh kita semua, baik masalah-masalah terkait pemerintahan, isu-isu lokal dan yang lainnya, kita harus tetap menjaga semangat nasionalisme itu. Betul. Nah, seperti pada namanya, globalisasi itu mengglobal. Artinya kita harus bisa tetap menjaga nasionalisme itu meskipun sekarang dunia maya itu ya sangat kuat. Kita bisa menerima informasi dari manapun, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mana budaya-budaya yang ada di luar negeri itu mudah sekali untuk masuk ke negara kita. Maka dari itu, semangat nasionalisme ini harus tetap teguh didirikan oleh kita. Oke. Kita awali dengan pengertian dari nasionalisme. Apa sih nasionalisme? Di sini dikatakan bahwa nasionalisme adalah suatu konsep atau ideologi yang mementingkan identitas, kesatuan, dan kepentingan nasional suatu bangsa atau negara. Nah, jadi nasionalisme ini sebagai kesatuan, kepentingan nasional suatu bangsa atau negara. Konsep atau ideologi, teman-teman. Nah, ideologi itu sangat erat hubungannya dengan suatu pemikiran, yang mana nasionalisme ini adalah berawal dari pemikiran para pejuang tokoh-tokoh kita dahulu yang sangat mencintai tanah air, memiliki jiwa patriotisme. Nah, maka dari itu nasionalisme ini sangat mementingkan sekali identitas bangsa, kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, begitulah nasionalisme. Lalu yang kedua, globalisasi. Apa sih globalisasi? Di sini saya menjelaskannya secara sederhana saja. Apa itu globalisasi? Globalisasi itu adalah sebuah proses dari suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia atau mengglobal. Seperti yang tadi saya katakan bahwa berasal dari katanya yaitu global, artinya mengglobal, mendunia, yaitu luas. Jadi dua kata tersebut, nasionalisme dan globalisasi, adalah kata kunci yang harus kita pahami pada materi ini. Kenapa? Karena nasionalisme erat hubungannya dengan jiwa kita atau ideologi kita, dan globalisasi erat hubungannya dengan sebuah proses yang mana itu bisa berdampak positif dan negatif bagi nasionalisme itu sendiri. Oke, next. Oke, ini ada pertanyaan nih. Pentingkah nasionalisme di era globalisasi? Gimana? Apakah sepenting itukah nasionalisme? Jawaban saya sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita itu tidak tahu ya, kita hidup itu dari zaman ke zaman itu semakin berubah. Sekarang kita bisa menggunakan media sosial. Sekarang kita bahkan bisa menggunakan fitur yang dinamakan AI, Artificial Intelligence, yang mana apapun kita bisa permudah lewat itu. Bahkan mungkin yang dahulunya kita memerlukan pembelajaran yang sangat kuat untuk bisa mempelajari sesuatu, sekarang bisa dipermudah dengan yang namanya AI. Contoh, misalkan ada dosen yang menyuruh kita untuk membuat makalah. Nah, sekarang
dahulu untuk membuat suatu makalah itu kita harus pergi ke perpustakaan, melihat sumber-sumber referensi dari berbagai buku, jurnal ataupun yang lainnya. Sekarang dengan mudahnya kita bisa mencari referensi di Google, di website-website yang lain, atau yang lebih ngerinya kita bisa menggunakan fitur artificial intelligence AI. Saya sebut saja ya, namanya ChatGPT. Nah, kita bisa menggunakan itu kawan-kawan di zaman sekarang. Nah, makanya kenapa nasionalisme itu penting? Karena nasionalisme akan menjaga ruh kita, menjaga darah kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang akan membuat kita tidak mengarah ke arah yang buruk. Nasionalisme menjaga kita agar kita tetap berada pada koridor yang baik. Kenapa sih nasionalisme itu penting? Oke, next. Yang pertama, sebagai identitas kebudayaan. Jadi nasionalisme membantu menjaga identitas dan kebudayaan suatu bangsa di tengah arus globalisasi, di mana budaya asing mudah masuk dan mempengaruhi diri kita. Nasionalisme membantu masyarakat untuk tetap menghargai dan melestarikan budaya dan tradisi mereka. Nah, jadi sebagai identitas kebudayaan, sebagaimana kita tahu bahwa kebudayaan itu adalah suatu yang melekat dari nenek moyang kita. Nah, dan itu sangat penting sebagai identitas negara kita. Bagaimana ketika globalisasi menyerang itu, ketika misalkan budaya-budaya luar itu masuk ke Indonesia dan adaptasi di negara kita sangat mudah. Kita meniru gaya mereka. Contoh, budaya K-pop Korea itu bukan dari budaya kita, teman-teman. Bahkan sempat ada yang namanya saya lupa. Oke, mungkin kita lihat dari pakaian ya. Dulu nenek moyang kita sangat tertutup sekali dengan yang namanya pakaian. Tetapi karena adanya globalisasi, kita banyak meniru pakaian-pakaian yang dari luar. Seperti misalkan orang-orang yang ada di pantai itu menggunakan pakaian, mohon maaf, yang tidak sesuai dengan adat istiadat dan juga adab yang berada di negara kita. Nah, ini adalah salah satu dampak dari globalisasi yang merusak kebudayaan. Kenapa nasionalisme itu sangat penting di era globalisasi? Salah satunya adalah untuk menjaga identitas kebudayaan kita. Next, persatuan dan kesatuan. Nasionalisme mempromosikan persatuan dan kesatuan di dalam suatu negara. Dengan adanya semangat nasionalisme, masyarakat cenderung lebih bersatu dalam menghadapi tantangan bersama, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi sudah sangat tentu nasionalisme di era globalisasi ini sangat penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Karena kita tidak tahu ya, yang ingin memecah belah negara itu kita itu siapa. Bisa jadi orang-orang luar itu bertujuan untuk memecah belah. Nah, ini bisa kita hindari dengan adanya semangat nasionalisme. Oke, next. Kedaulatan nasional. Nasionalisme menekankan pentingnya kedaulatan dan kemerdekaan suatu bangsa. Di era globalisasi, di mana negara-negara saling bergantung satu sama lain, nasionalisme ini membantu mempertahankan kedaulatan nasional dan memastikan bahwa kepentingan negara tetap diutamakan. Nah, ini pentinglah untuk kedaulatan negara kita. Karena suatu negara yang berdaulat itu tidak akan mudah untuk diserang oleh negara lain. Karena mereka punya kedaulatan, mereka punya hukum, dan nasionalisme ini jika melekat pada diri setiap bangsa,
akan secara tidak langsung menjaga kedaulatan nasional. Oke, next. Pembangunan ekonomi. Nasionalisme dapat memacu pengembangan ekonomi dengan mendorong masyarakat untuk mendukung produk-produk lokal ya, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan negara ini. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada produk impor dan meningkatkan ekonomi domestik. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika globalisasi itu masuk ke negara kita, banyak orang-orang kita yang tidak mencintai produk lokal. Mereka lebih bangga dengan produk asing yang mereka pikir memiliki brand atau merek yang lebih ternama. Sehingga produk-produk lokal itu dikesampingkan. Nah, dengan adanya semangat nasionalisme ini, kita bisa menjaga itu. Kita bisa lebih mencintai produk lokal ketimbang produk-produk yang ada dari luar negeri. Makanya kenapa cintailah produk-produk Indonesia. Next, pertahanan negara. Di era globalisasi, ancaman terhadap keamanan nasional bisa datang dari berbagai sumber, termasuk terorisme internasional dan perang cyber. Nasionalisme membangkitkan rasa cinta tanah air dan kesediaan untuk membela negara. Yang penting untuk keamanan dan pertahanan nasional. Nah, sudah barang tentu ini sangat penting sekali. Berbicara tentang pertahanan negara, kita kita menjadi salah satu negara dengan pertahanan terbaik, kawan-kawan. Kalau tidak salah, Indonesia itu berada di urutan ke-12 dengan sistem pertahanan dan keamanan terbaik. Kita patut berbangga bahwa ternyata salah satu dari hal positif atau manfaat dari nasionalisme adalah untuk menjaga pertahanan negara. Karena percuma dong kita mempunyai alutsista yang banyak, kita mempunyai persenjataan, kita mempunyai sumber daya manusia yang hebat, kita mempunyai 270 juta penduduk, kalau tidak salah keempat terbesar di dunia. Akan sangat percuma jika setiap warganya tidak memiliki jiwa-jiwa nasionalisme. Akan sangat percuma. Mereka tidak mencintai tanah air mereka lebih bangga dan lebih mencintai negara lain. Itu akan sangat percuma. Karena apalah arti kuantitas jikalau kualitasnya tidak baik. Kualitas di sini adalah ukuran di sini adalah nasionalisme yang tadi kita bahas. Nah, jadi next. Jadi penting juga untuk diingat bahwa nasionalisme yang berlebihan atau ekstrim bisa berbahaya dan mengarah pada isolasi atau konflik. Oleh karena itu, nasionalisme harus dijalankan dengan cara yang inklusif dan menghargai keberagaman, serta hak asasi manusia, sehingga dapat menjadi kekuatan positif di era globalisasi. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan juga bahwa nasionalisme secara berlebihan akan mengakibatkan atau ekstrim juga akan berbahaya ketika mereka menganggap bahwa ini nih yang paling benar, kita harus menjaga ini. Kalau misalkan ada yang tidak sependapat dengan kita, perang misalkan, itu bukan seperti itu. Kalau nasionalisme itu, kalau misal, bukan berarti ketika ada negara yang tidak sepemahaman atau tidak sependapat dengan kita lalu kita mendeklarasikan untuk perang. Tetapi ketika ada yang mengusik negara kita, ketika ada yang mengusik tanah air kita, maka kita harus melawan itu dengan cara apa? Minimal kita punya rasa ingin menjaga, kita punya rasa gini, ketika negara kita dihina itu ternyata sakit hati banget loh gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk sederhana mungkin dari
jiwa-jiwa nasionalisme, atau ketika kita menonton pertandingan sepak bola, ternyata kita berbangga ketika negara kita menang dan kita sakit hati ketika negara kita kalah di pertandingan tersebut. Itu adalah bentuk sederhana dari globalisasi. Jadi dapat disimpulkan dari nasionalisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa semangat nasionalisme di era globalisasi ini sangat penting. Karena apa? Itu untuk menjaga kecintaan kita kepada negara ini, untuk menjaga rasa cinta kita terhadap negara ketika banyaknya hal-hal yang dapat mendistraksi rasa cinta tersebut, seperti produk-produk luar tadi yang udah mendominasi. Nah, dengan adanya nasionalisme kita bisa melawan itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat ya, dan sehat selalu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.